Oke, bertemu lagi dengan gua Bang David, CEO Abedak. Pada tutorial matematika sebelumnya, gua memberikan contoh ya tentang persamaan linear tiga variabel. Jadi banyak yang berkomen bahwa itu ketinggian ya katanya. Padahal itu ya memang kalau untuk yang kurang hobi ya itu terlalu ribet. Untuk video kali ini gue ingin memberikan tutorial untuk matematika SD ya, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena soal-soal ini juga banyak diujikan saat kita ngelamar kerja jadi buruh atau karyawan ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke, inilah videonya ya. Matematika SD kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 volume 1 ya. Nah, jadi untuk volumenya ini bisa 1, 2, dan seterusnya tergantung nanti ya. Kalau view-nya banyak gua bikin volume 2 sampai dan seterusnya ya. Oke, kita langsung dari kelas 2 ya. Ini ada pertanyaan 2 jam sama dengan titik-titik menit ya. Terus pertanyaan selanjutnya 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, jawabannya adalah untuk jam ke menit itu ada tangganya ya, seperti ini ya. Nah, jadi 1 jam 60 menit, 1 jam 360 detik ya. Jadi 1 menit 60 detik ya. Nah, di sini pertanyaannya 2 jam itu berapa menit? Jadi karena ini 1 jam 60 menit berarti 2 jam sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Nah, jadi jawabannya 120 menit. Untuk yang kedua 5 meter. Nah, 1 meter itu sama dengan 10 desimeter sama dengan 100 cm ya. Nah, jadi 5 meter sama dengan, karena 1 meter itu 100, jadi 5 kali 100 sama dengan 500 ya. Mudah ya, karena ini baru kelas 2 SD. Nah, di kelas 3 ini soal cerita. Mira memiliki uang Rp1.000. Ia ingin membeli gundu ya seharga Rp125 tiap butirnya. Berapa butir gundu yang diterima oleh Mira? Gundu ya, uang Mira Rp1.000, harga satu gundu Rp125. Nah, ini diketahuinya ini ya. Jadi gundu yang diperoleh Mira adalah 1000 dibagi 125. Jadi Mira mendapat 8 butir gundu. Jadi jawabannya 8 butir gundu. Nah, lanjut ke kelas 4. Ini bilangan pecahan sederhana ya. Jadi belum campuran ya. Kalau yang campur-campur itu pusing. Jadi yang single-single aja dulu. Ini 1/2 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, di sini adalah 1/2 ditambah 1/2 sama dengan, nah, di sini ada di matematika disebut penyebut ya. Tapi daripada pusing dengan kata penyebut, ini adalah bagian bawah ya. Jadi kita samakan dulu bagian bawah. Karena di bawahnya udah sama, atasnya langsung kita jumlahkan ya. 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2/2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Nah, untuk yang soal nomor 2, 1/4 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Di sini bagian bawahnya belum sama ya, 4 dan 2. Nah, biar sama gimana? Yang mudah banyak cara ya, tapi yang mudah dikalikan saja. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, 8. Jadi 8 di sini nanti bawahnya jadi 8 ya. Nah, angka 2 dan 4 ini didapat dari mana? Nah, kita lanjut. Nah, 8 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 2 ya. Yang ini 8 dibagi 2, 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, 2 dan 4-nya udah ketemu ya. Jadi bagian atasnya sudah terisi. Sekarang kita jumlahkan saja. 2 ditambah 4 sama dengan 6/8.
Kenapa bisa jadi 3/4? Karena 6/8 bisa disederhanakan kembali ya. Angka yang bisa membagi 6 dan 8 yaitu 2. 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4 ya. Jadi hasilnya 3/4. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. 1/2 diambil 1/4. Nah, ini sama. Bagian bawahnya belum sama, kita kalikan. Jadi ketemunya 8, 2 kali 4 8. 8 dibagi 2 kali 1 4. 8 dibagi 4 dikali 1 2 ya. Nah, ini udah ketemu sekarang. Tinggal dikurangi. 4 diambil 2 2/8. Nah, ini juga sama. Kenapa jadi 1/4 hasilnya? Karena 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4 ya. Nah, jadi angka pembaginya dari mana kira-kira? Jadi angka yang bisa membagi bulat 2 dan 8 adalah 2 ya. Karena 1 nggak bisa dibagi lagi ya. Lanjut soal ketiga. 3/4 diambil 1/4. Nah, ini udah sama seperti nomor 1 ya. Jadi tinggal 3 diambil 1 2. Jadi hasilnya 2/4. Disederhanakan jadi 1/2 ya. Jadi nomor 4 untuk kelas matematika kelas 4 ini 1/2 isinya ya, setengah. Terus soal untuk yang kelima, 1/2 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, 1/2 dibagi 2. Nah, biasanya kan ada pernya ya. Ini 2 bilangan bulat. Nah, 2 itu sama dengan 1/2 dibagi 2/1 ya. Jadi 2 bisa dirubah jadi pecahan sederhananya 2/1. Karena 2 sama dengan 2 dibagi 1 ya. Jadi sama aja. Jadi 3 sama dengan 3/1, 4 sama dengan 4/1 ya. Gitu. Jadi ini 2 ini kita rubah jadi 2/1. 1/2 dibagi 2/1 sama dengan, nah karena ini pembagian jadi kita balik. Nah, 1/2 dikali 1/2 gitu ya. Jadi kalau dibagi nanti dibalik, yang atas dijadikan di bawah ya. Tadi kan 2/1 jadi 1/2. Jadi yang dibalik yang bagian setelah pembagian ya. Jadi 1 dikali 1 1, 2 kali 2 4. Jadi untuk yang kelima ini hasilnya adalah 1/4. Jadi 1/2 dibagi 2 sama dengan 1/4. Untuk soal yang terakhir nih, 1/4 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi kita rubah jadi 1/4 dikali 3/1. Karena ini pembagian perkalian, nggak perlu dibalik ya. Kalau tadi kan pembagian dibalik jadi kali. Kalau ini langsung aja 3 kali 1 3, 4 kali 1 4. Jadi hasilnya 3/4. Oke, jadi untuk matematika kelas 4 pecahan sederhana sudah selesai. Prinsip tambah, ambil, kali, bagi untuk bentuk pecahan sudah di kelas 4. Oke, kita lanjut di kelas 5. Di kelas 5, nah ini. Hitunglah luas dan keliling bangun di samping. Nah, kita lihat untuk bangunan yang pertama ya. Rumus, nah ini bangun ini adalah bangun persegi ya. Kalau untuk rumus persegi itu sisi kali sisi. Untuk luas ya, sorry ini terbalik ini. Terbalik ya. Jadi untuk luas itu sisi kali sisi, untuk keliling itu 4 kali sisi ya kan. Jadi hitunglah luas dan keliling bangun di samping. Untuk kelilingnya 4 dikali 5 sama dengan 20 cm ya. Kalau untuk luasnya sisi kali sisi sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25 cm. Tulisan yang di sini jangan dilihat ya, ini terbalik ya. Gitu. Untuk bangun selanjutnya, hitunglah keliling dan luas bangunan di samping. Nah, ini untuk gambar yang kedua adalah bangun persegi panjang ya.
Tadi kotak, sekarang panjang. Rumus keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar ya. 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya berapa? 5, lebarnya 2 ya. Nah, di sini jadi 2 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 7 ya kan. 5 tambah 2 7. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, ini kelilingnya persegi panjang ini adalah 14. Sekarang tinggal nyari luasnya. Rumus luas kan panjang kali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 2. 5 dikali 2 sama dengan 10 cm persegi ya. Kalau luas itu cm persegi. Nah, untuk soal kelas 5 yang ketiga ya. Putri memiliki uang tabungan sebesar 1 juta rupiah. Berapakah 2,5% dari uang tabungan tersebut? Ya kan, jadi 1 juta dikali 2,5% sama dengan 1 juta dikali 2,5 per 100 ya. Kalau persen itu per 100. Sama dengan 1 juta sama dengan, nah, di sini 100 nolnya 2, 1 juta nolnya 6. Yang di bawah di sini kita coret 2, berarti yang atas juga kita coret 2. Kalau bawah kita coret 2, atas kita coret 2, jadi tinggal 4 nolnya ya. Jadi sama dengan 10.000 dikali 2,5 ya kan, karena ini yang 2 dicoret, atas dicoret 2 ya. Sama dengan 10.000 kali 2,5 sama dengan 25.000. Nah, jadi 2,5% dari uang Putri adalah 25.000 ya. Ya. 2,5% dari 1 juta 25.000. Kayak zakat malah aja. Emang iya. Nah, untuk kelas 6 di sini ada lingkaran ya. Lingkaran ini namanya jari-jari ya. Kalau dari ujung ke ujung namanya diameter. Tapi kalau ini jari-jari 7 cm. Artinya diameternya 14 cm. Nah, tapi di sini kita ngomongin diameter. Nah, di sini jika pi, nah, pi di sini rumus ya dari sononya ya kan. Itu profesor yang bikin. Adalah 22/7. Jadi pi itu bisa 22/7, bisa 3,14. Nah, jika pi 22/7, hitunglah keliling dan luas lingkaran di samping, ya kan. Nah, kita jawab dulu nih. Rumus keliling lingkaran itu 2 pi r. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 7. Nah, di sini 7 yang di bawah kita coret, 7 yang di atas kita coret ya kan. Jadi 1 karena ini 7 yang di atas dibagi sama yang di bawah. Jadi sama dengan 2 dikali 22 per 1 dikali 1 sama dengan 44 cm. Jadi biar gampang hitungnya ya. Jadi tinggal coret, atas dicoret 1, bawah dicoret 1. Nah, jadi keliling lingkarannya 44 cm ya. Untuk rumus luas lingkaran pi kali r kali r. R di sini jari-jari ya. 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, di sini yang di bawah 7-nya hanya ada 1. Di atas ada 2. Jadi yang dicoret bawah coret 1, atas coret 1. Ya, jadi tinggal 1. Jadi 22/1 dikali 1 dikali 7 ya. Jadi hasilnya 154 cm persegi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua di kelas 6, ubahlah jawaban ke desimal. Maksudnya ini kita cari jawabannya dulu, baru nanti diubah ke dalam bentuk desimal. Nah, pertama ini ada 3 perhitungan ya, ditambah dulu baru diambil. Karena tambah dan ambil prioritasnya sama, kita hitung aja dulu yang depan. Jadi 1/2 ditambah 1/2 sama dengan, nah, ini bilangan pecahan campuran kita rubah jadi pecahan biasa dulu. 2 dikali 3 ditambah 1 jadi 7 per, nah, 2 ya. Bawahnya tetap pakai yang 2 ya, tapi 7 ini didapat dari 2 dikali 3 tambah 1. Nah, untuk ini yang kedua, 2 dikali 1 ditambah 1, 3 per 2. Nah, karena bawahnya dua-duanya sudah sama, tinggal kita jumlah. 7/2 ditambah 3/2 sama dengan 10/2. Nah, kita sudah menyelesaikan yang pertama. Sekarang ini nanti diambil jadi 1/4 ya. 10/2 diambil 1/4 sama dengan
Nah, ini kan tadi 2 dikali 8, 8. Nah, bawahnya disamakan jadi 8 karena ini jawab yang satu 2, yang satu 4 ya. 8 dibagi 2, 4 kali 10. Nah, ketemulah 40. 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 1, 2. Nah, jadi 40 dan 2 itu diperolehnya dari situ ya. Sekarang 40 diambil 2 sama dengan 38 per 8 ya. Sama dengan 38 dibagi 8 itu 4. Ya, sisanya 6 per bawahnya, maka yang bawah ini ya, 8 gitu. Sama dengan 4, 6 per 8 ini bisa disederhanakan jadi 3 per 4 ya. Nah, 3 per 4 ini sebenarnya sudah merupakan jawaban, tapi di sini diminta ubahlah jawaban ke desimal. Nah, di sini belum dibahas tentang lebih lanjut pecahan desimal, tapi untuk sekedar dihafal ya. Untuk bentuk desimal 1 per 4 itu 0,25, 1 per 2 itu 0,5, 3 per 4 itu 0,75. Nah, berarti ini karena 3 per 4 jadi 0,75 ya. Ini nanti ada bahasan khusus lagi ya. Jadi jawabannya adalah 4 ditambah 0,75 sama dengan 4,75. Jadi ini jawaban dalam bentuk desimal. Jadi 4 3 per 4 jawaban dalam bentuk pecahan biasa. 4,75 ini dalam bentuk pecahan desimal. Terus yang terakhir ini adalah bangun ruang 3 dimensi ya. Hitunglah luas dan volume kubus di samping. Nah, kalau untuk kubus itu kan rumusnya, kalau untuk luas 6 dikali sisi ya. Nah, terus berarti 6 dikali, nah sisinya ini 5 ya. Berarti 6 dikali 5 sama dengan 150 cm persegi. Ya. Kenapa persegi? Karena dia bukan volume. Kalau volume kubik. Nah, rumus volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini sisinya 5. 5 dikali 5 kali 5 sama dengan 125 cm kubik ya. Kubik. Kalau persegi itu pangkat 2, kubik pangkat 3 ya. Oke. Nah, jadi sampai di situ ya untuk volume pertama. Untuk volume-volume selanjutnya, mata pelajaran yang belum dibahas dari kelas SD kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibahas di volume selanjutnya kalau viewersnya banyak ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.